Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, Gubernur Kalimantan Barat memasuki tempat acara. Selamat datang kami ucapkan, kami silahkan berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 26 Agustus 2020 dimulai. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 821.22 garis datar 2740 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu memberhentikan dengan hormat saudara nama Y. Antonius Rawing SEMSI NIP 19660902 199403 1005 pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C dari jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sejak dilantik dalam jabatan yang baru. Selanjutnya mengangkat saudara nama Yohanes Budiman SIP MSI NIP 19691215 198903 1004 pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C ke dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua,
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-52-BKD-BKD tahun 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum ke-1 selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-52-BKD-B tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020. Nama Y. Antonius Rawing SEMSI, jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-53-BKD-B tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum kedua selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-53-53-BKD-B tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020. 1. Nama Dr. Andes Haji Manto MSI, jabatan baru
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. 2. Dr. Randes Ignatius IKSH MSI, jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. 3. Golda Marganda Purba SP SHMH, jabatan baru Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. 4. Insinyur Ari Yanuarip MT, jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. 5. Dr. Randes Sugeng Haryadi MM, jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. 6. Windy Prihastari SSTP MSI, jabatan baru Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. 7. Franz Jeno SSTP, jabatan baru Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 8. DRG Hari Agung Cahyadi MKes, jabatan baru Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 9. Rita Hastarita Essos MSI, jabatan baru Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 10. Muhammad Bari Essos MSI, jabatan baru Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji ditanda tangani. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-54-BKD-B tahun 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud diktum ke-1 selama memangku jabatannya diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Pontianak pada tanggal 25 Agustus 2020. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji ditandatangani. Daftar lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 821-22-54-BKD-B tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020. Nama Sefri Kurniadi SSTP, jabatan baru Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji ditandatangani. Rohaniawan dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji jabatan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Saya ulangi, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Mengucapkan sumpah atau janji dengan cara agama apa? Islam, Katolik, Kristen. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa
sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Allah mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, saya persilakan saudara untuk mengucapkan sumpah atau janji jabatan dengan hikmat dan cermat. Persiapan pengucapan sumpah janji jabatan. Pengucapan sumpah janji jabatan oleh pejabat yang diambil sumpah janji jabatan. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniawan kami persilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan naskah berita acara, fakta integritas, surat pernyataan pengambilan sumpah janji jabatan oleh pejabat yang diambil sumpah janji dan Gubernur Kalimantan Barat. Kepada pejabat yang diambil sumpah janji dipersilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Saksi tetap di tempat. Pejabat yang telah menandatangani naskah berita acara kami persilakan kembali ke tempat semula.
Yohanes Budiman SIP MSI. Y. Antonius Rawing SEMSI. Dr. Andes Haji Manto MSI. Dr. Andes Ignatius Ik SHMSI. Insinyur Ari Yanuarif MT. Dr. Andes Sugeng Haryadi MM. Windy Prihastari SSTP MSI. Dr. Gigi Hari Agung Cahyadi MKes. Rita Hastarita Esos MSI. Muhammad Bari Esos MSI.
Pelantikan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2020, saya, Gubernur Kalimantan Barat, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para rohaniawan, kemudian Bapak Ibu yang baru dilantik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita sudah bisa mengisi jabatan-jabatan yang lowong selama ini, yaitu 10 jabatan. Hanya sayang ada beberapa tertunda pelantikannya pada hari ini, ya, karena sesuatu dan lain hal. Tapi tidak ada kaitan dengan hasil dan sebagainya. Saya, jika ada keraguan dari mereka yang lulus dalam open bidding, bisa dilihat dari tulisannya. Tulisan itu karya tulis, makalah, tidak bisa tidak bisa dimanipulasi dalam penilaiannya. Jadi bisa dibaca, semua orang bisa melihatnya. Kalau wawancara mungkin bisa subjektif, tapi ketika karya tulis tidak. Saya tak baca, karena saya percaya dengan semua tim, Pak Sekda dan tim-tim yang lain. Ya, dan saya yakin saudara perlu. Kalau Meli Sapri ini tak pernah jadi ajudan saya waktu di kota. Yang jadi ajudan itu justru tak lulus dua-duanya. Ya, karena saya siapa yang nomor 1 itu yang dilantik. Kecuali ada hal-hal yang ini baru kita tidak lantik. Karena kita menghargai jeripaya siapapun ya, yang sudah pegang itu. Tapi saya tahu tebiat satu-satu kata orang Melayu. Ya, satu-satu saya tahu tebiat. Ya, jangan sampai hal yang di luar aturan kepegawaian saudara lakukan. Ya, jangan sampai itu kantor, karena kantor lalu bini kita datang nanya kegiatan proyek apa sini. Tak boleh. Saya dengar, ya. Jangan. Urusan bini, urusan dia. Paling ngurus, kalau saya, istri saya 2 aja. Kau ngurus PKK, Dekrenas, yang lain jangan. Itu urusan saya. Kalau kau mau ngurus, ya udah suruh dia ngurus yang itu. Harus tegas, harus ada itu. Ya. Kemudian ke depan, sedapat mungkin, ya. Tapi masih 1 kali lagi, yang di open bidding itu harusnya yang eselon 2B aja. Yang 2A itu harus lewat job bid. Supaya ada matang dalam kepemimpinan. Ya. Karena jangan sampai begitu eselon 3A, 3B, eselon 3 lompat jadi eselon 2A. Tak pernah di eselon 2B. Sehingga
Bisa jadi yang dulu atasan dia sekarang jadi bawahan dia. Nah, karena budaya kita masih pakai nya itu masih ada. Nah, ini harus dihindari. Tapi keinginan saya sejak lama, posisi saya ada pejabat eselon 2 itu di bawah 40 tahun. Nah, hari ini bisa terjawab sudah dua atau dua ya. Ini sama itu dua yang umurnya 38. Cuma dia nomor berapa ya? 41 tahun. Sepri 38 ya? Ini 38. 41 berarti cuma Sepri sendiri. Nah, kenapa? Dengan masa kerja dia yang masih lebih dari 20 tahun, mungkin dia bisa berkarir ke pusat, ya, di kementerian. Bisa ikut open bidding untuk eselon 1 ya di kementerian. Nah, kalau enggak seperti itu kan kita repot. Nah, Satpol PP saya tengok Golda ini udah melengkung nih, Pak. Ya. Jadi udah miring-miring gini. Nah, yang tegak-tegak gini kan waktu itu cuma 2 ya, kalau enggak Pak Ignatius, Pak Anton. Jadi pilihan saya udah biar Pak Anton lah, biar perutnya kecil sedikit gitu. Ya. Saya yakin beliau itu. Kalau Golda saya lihat jalan udah begini, dah kacau dah ini saya bilang kan. Itu aja berdiri tak bisa, kau tegak-tegakkan pun tak bisa. Ya gitulah dia model miring dah. Mana bisa? Ya. Coba aja kau tegak, siap, coba siap. Ah, mana ada tegak, Pak, miring belah kiri sini ah. Kan? Miring enggak, Bu asisten miring enggak? Kok topinya miring ke kanan. Nah, Pak Wagub bilang miring ke kanan kan? Nah, berarti betul pending saya. Oh. Apa kok betul kan? Biar aja. Ya. Jadi itu makanya ganti dinas sosial enggak. Pertimbangan ini mungkin ada lain ya. Awalnya tim malah calonkan Bu Yulin jadi Kasatpol PP. Lalu Pak Sekda yang lapor saya, Bu Yulin bilang jangan, dia bilang gitu. Akhirnya nggak jadilah. Jadi tim tuh maunya Bu Yulin, tapi Bu Yulin bilang tak usahlah kalau itu dia bilang, tidak usah di jabatan dia. Akhirnya dia pilihan tim ya pada Pak Anton Nawi. Apa Pak dimanapun kan susah tuh. Kalau Bapak misalnya nggak jadi Satpol PP, mana pernah Bapak pakai bintang 1? Kan? Nah. Tongkat-tongkat tuh ngapa enggak kau pakai? Oh, nanti ya serah terima habis ini ya. Oke. Harusnya tanda jabatan tadi harus dipasang dulu. Udah buka tuh tanda jabatan itu. Tanda jabatan itu harusnya serahkan ke Pak Anton. Tongkat belakangan lah ya ke komando. Itu kan apa bunga 3 beliau tuh bintang 1 kan itu. Kalau mau naik kayaknya jadi bintang 3 gampang Pak, calon gubernur nanti kalau dan saya berharap semuanya bekerja sesuai dengan aturan ya, lakukan inovasi ya, dan harus ada percepatan di dalam merealisasikan anggaran. Yang lama jadi catatan saya. Ya, siapa yang lama kerja itu jadi catatan. Kita harus cepat. Ya. Kenapa Pak Manto nih saya ganti? Saya lihat dia pakai baju perhubungan tuh kurang tegak. Karena celananya belisu. Kalau celana belisu mana bisa rapi, tegap, ya. Jangan jas pun belisu gak nih? Belisu atau? Hah? Jadi Pak Manto ini pendekar celana lisu ya dibuat gitu. Enggak itu tidak rap tegak gitu. Jadi perhubungan ya. Nah, terus saya rasa Bapak harus ya disiplinkan kembali itu ya pegawai perhubungan ya yang tak mau pakai sepatu kerja, pakai sepatu cat, suruh dia tak usah pakai sepatu, pakai sendal aja.
Karena Pak Manto tak pernah mau negor dia, padahal saya tahu. Pakai baju perhubungan tapi sepatu cat kan tak nyambung. Ya. Itu. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan kerja saudara, saya pastikan saya tahu. Ya. Saya pastikan saya tahu. Jangan saudara pikir saya tak tahu. Ya, saya pasti tahu. Jadi saya harap itu jadi perhatian. Itu kepala dinas PU tuh, ya, jangan sampai kau bertinju lagi di sini. Ya. Saya ingatkan aja, kerja sesuai aturan. Jangan ada yang datang minta proyek atas nama saya. Saya ingatkan ya. Nah, kalau ada, kau tanggung jawab. Ya. Mau dibilang apa tim ke, mau dibilang ini ke, mau bilang itu, enggak usah. Suruh ikut tender. Ya, jangan bawa nama saya. Yang untung dia. Kan? Kita terungkapkan ketika diperiksa mulai. Saya bilang mana ada. Ya. Mereka saya bilang, Bapak periksa aja semua sampai ke pengadilan, tak apa. Saudara, saya tetap minta periksa para penegak hukum sampai ke pengadilan. Duitnya di mana, dikeedap siapa-siapa, ya silakan. Kita terbuka aja. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, pertanggungjawaban anggaran. Ya. Harus betul-betul. Jangan jadi beban kalau udah mau diaudit, yang pusing itu BKD. Ya. Harusnya kan belanja 1 triwulan, SPJ-nya siapkan, koreksi. Triwulan kedua begitu lagi, triwulan ketiga begitu lagi. Nah begitu triwulan keempat mau audit kan udah gampang. Ini suka ngerjain numpuk-numpuk. Itu juga BKD ada ya? Pak Alpian mana? Itu kasih tahu kabit kau tuh. Jangan suka manggil-manggil orang kontrak, udah jelas. Ya, bayar ya bayar. Jangan dipanggil lagi koreksi ini, koreksi itu. Kalau perlu jangan berhubungan dengan yang berurusan sama kita. Jadi gunakan IT itu dengan baik. Ini nak mencairkan, panggil dulu, koreksi kontrak. Macam dia aja pintar sendiri. Ya, kan udah tahu udah dari awal. Jangan tuh, saya dengar aja keluhan-keluhan orang. Tuh, Pranjeno, kau Biro Ekonomi itu harusnya paham semua. Bagaimana inflasi ya. Kan kita sudah 3 kota tuh, Pontianak, Singkawang, Sintang. Nah, Sintang nih selalu menyumbang inflasi. Pontianak deflasi, Singkawang deflasi, deinflasi. Inflasi boleh, tapi kalau terlalu tinggi bahaya. Karena menggerus daya beli masyarakat. Bukan tidak boleh. Ya, kemudian ada lagi sumber-sumber pendapatan kita, sumber-sumber daya alam kita. Ya. Jangan sampai lewat begitu aja. Koordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, kalau dia tak mau kasih tahu. Perkebunan, ya, yang kira-kira lahan di konsesi dia tapi tetap tak ditanam, hak masyarakat belum diselesaikan, itu harus, karena mempengaruhi ekonomi kita. 2,8 juta hektar sudah diberikan, tapi ditanam baru misalnya 900. Kan yang rugi kita. HTI juga kayunya udah habis, tinggal lahannya. Nah begitu pusat mau minta sediakan lahan untuk tanam jagung, tanam singkong, tanam ini, kita tak punya lahan lagi. Karena di bawah konsesi perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Itu juga harus dipetakan, bukan. Kemudian juga kalau membuat
rambutan, bidang ekonomi, bidang apa. Buatlah yang benar-benar, data itu yang benar, jangan buat data ngerampot. Banyak itu kan data ngerampot, akhirnya saya tak pernah pakai, letih aja kita buat. Ya, letih buat ya, karena saya tak pakai. Karena saya selalu lihat datanya, ini benar enggak, data tak benar, kita bisa sumber data kita yang benar. Jadi enggak usah pakai, kan capek buatnya. Ya. Kerjalah semuanya dengan data yang akurat, data yang valid. Dan saya minta kepada Pak Yohanes Budiman, saudara dari Biro PEM ke Capil itu enggak beda-beda. Tapi saudara harus bisa melebihi kerjanya Pak Anton. Saudara Wing sudah melakukan hal-hal yang ini. Jangan diubah, lanjutkan. Ya, lanjutkan dengan inovasi-inovasi yang saudara berikan. Data penduduk itu harus transparan. Ya, harus transparan. Kabupaten ini berapa? Saya punya data yang valid tentang itu. Makanya ketika pilkada yang lalu saya menggunakan data. Di mana saya harus berbuat apa, di mana saya berapa. Itu. Ya. Bukan data semau saya. Oh, saya tak mau pokoknya ini harus ini, enggak bisa. Enggak bisa tuh. Orang mau pakai data silakan, ini ada data. Nah, bagaimana caranya data terpadu DTKS itu ya, itu valid. Nah, kerjasama dengan bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi data penduduk itu penting, ya terutama SDM-nya, pendidikannya dan lain sebagainya. Itu harus jelas supaya ketika investor masuk, tenaga kerja juga kan dibutuh TKA. Nah, ketika investasi asing PMA, ya, maka dia akan lihat investasinya, dia akan datanya sekian, ya, pekerja lokal, sekian pekerja asing. Lalu alih teknologi ada enggak? Diungkap supaya masyarakat tahu, jangan dikira enggak. Contoh misalnya, saya tanya, berapa sih pekerja di salah satu perusahaan? Oh Pak, kita pekerja lokal sekian ribu, pekerja asing dia bilang hanya 300 misalnya, atau 200. Kenapa masih ada? Karena belum ada yang bisa mengganti untuk mengoperasikan mesin, mengoperasikan semua kegiatan produksi. Lalu tidak dikirim, oh kita sudah kirim Pak 100 orang, dan pulang harus didampingi dulu. Nah, yang gitu. Itu dijelaskan. Nah, banyak sekali aturan-aturan di bidang tenaga kerjaan, mungkin ratusan. Ada berapa Pak itu? Hah? Harusnya Bapak hafal ada berapa. Nah, ketika Kementerian Pusat bilang daerah menghambat, sampaikan ke dia, tidak ada aturan itu dengan dasarnya adalah keputusan gubernur. Tapi seluruhnya, kebanyakan, hampir seluruhnya keputusan menteri dan peraturan pemerintah. Yang mau buat mau itu. Nah, bagaimana saudara berinovasi supaya aturan-aturan ini mudah? Organisasi, ya. Sekarang dibuat bagaimana ya pusat mengendaki eselon 4 tidak. Wakil Presiden sudah menyampaikan eselon 3. Nah, sekarang petakan dinas mana yang sekarang ini masih perlu eselon 4. Dinas mana yang eselon 3 pun tak perlu. Seperti inspektorat misalnya. Kan itu. Ya. PU misalnya, perencanaan itu harusnya 1 tahun sebelumnya. Ya, jangan takut memutuskan di urusan itu ya. Pengadaan barang dan jasa. Jangan takut memutuskan orang yang nawar lebih tinggi. Tapi rasional. Sekarang kalau misalnya ya kalau jalan sih nggak masalah, kurang volume suruh itu. Sekarang kalau gedung buang sampai 20-25%, mau jadi apa tuh? Ya buang tawaran 20%, pajak 11%, udah 31%. Untung apa lagi?
Kan bahaya tuh kalau gedungnya ada masalah, berarti kan total loss. Itu bahaya. Nah, saya minta juga jalan itu kualitasnya nggak boleh, saudara. Nggak ada lagi lapisan dasar jalan itu semen campur tanah, tak ada lagi. Yang ada LPB, LPA. LPA-nya 15 cm, kalau dapat LPB-nya 15 cm. Ya, kemudian ini biar mahal nggak apa-apa. Tapi dia punya daya dukung bisa di atas 15 ton. Terus sekarang kan jalan backup bawa pasir aja dah pecah-pecah dah. Ya. Dan jangan berikan kepada kontraktor yang cuma apa ya? Kan ada tuh yang suka marah-marah di Facebook tuh. Jangan tuh. Itu calo proyek. Bukan dia kecil. Dia cuma ikut ya. Nanti mundur, dapat uang mundur. Maka tak boleh lagi ke situ marah-marah dia. Biar dia jak marah. Dia mau ngomong apa di Facebook, hati dia lah. Dia ngomong apa biar aja. Kan toh tetap juga saya gubernur, Pak Wagub, Pak Nursan tetap Wagub, Pak Erli Sandi tetap sekda. Kecuali dia ngomong kayak gitu, besok kita berhenti di gubernur. Ya, hati dia lah. Letih ya dia ngomong. Saya udah tahu tepiatnya. Yang suruh buat pagar 3 bulan tumbang. Yang suruh buat waterfront miring. Yang suruh buat bangunan sekolah tak selesai dikerjakan lari. Model-model kayak gitu ada. Jadi jangan ditanggapin yang kayak gitu. Dinas pendidikan ya. Jangan sampai nanti kena periksa semua lagi. Pak, Bapak harus lebih tegas. Yang suka bermain di situ, keluarkan. Kasih tahu saya. Keluarkan aja. Pak Ari Agung saya minta, itu alur dari proposal untuk bantuan sosial dan sebagainya, hibah, itu betul-betul dibuat ketat. Ya. Dan transparan. Orang sekarang masuk kan tidak perlu misalnya hadir ngadap Bapak, ya, cukup lewat email atau apalah terserah aplikasi apa gitu, tapi tidak berhadapan. Ya, nah di Spora sama Diknas jangan ada nganggarkan untuk kegiatan-kegiatan lomba ini lomba itu dulu untuk sekolah, tak usah. Bagus Diknas siapkan misalnya. Bagaimana mempersiapkan sekolah untuk masa-masa ke depan ya dalam pandemi Covid ini. Itu. Ya. Jadi saya rasa itu saya beri tugas sudah tahu. Juga siap-siap kena omel terus. Ya. Tapi kalau dia udah biasa dan dengar saya ngomel. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Udah tegak sikit lah kau, ngapa kayak gitu, miring-miring. Syari bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan bagi yang muslim izinkan saya untuk memandunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami persembahkan puji syukur kepadamu pada hari ini
telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berkahi dan ridhoilah acara ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Qadir, berikanlah kepada kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berikanlah rezeki, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kepada kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, belum banyak kami perbuat untuk bangsa dan negara kami, namun terlalu banyak dosa serta kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Hanya ridho dan ampunan-Mu ya Allah yang kami pinta dan kami dembakan. Semoga Engkau berkenan ya Allah untuk menerima taubat dan kesalahan kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa pendahulu kami. Terimalah amal ibadah dan kabulkanlah doa kami, dan jangan kecewakan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara serah terima jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat dari Bapak Golda Margonda Purba SPSH MH kepada Bapak Yohanes Antonius Rawing SE MSI. Kami persilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Berkenan disaksikan Gubernur Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya acara serah terima jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, juga sertijab Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Izin diakhiri dengan foto bersama untuk dokumentasi hari ini. Berkenan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik tetap di tempat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di tempat Bapak yang baru ini, kiat-kiat apa yang bisa Bapak jalankan nih? Ya, terima kasih. Yang pertama, mengucap syukur atas segala kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan tugas, kita berharap terkait dengan beberapa kebijakan ekonomi, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kita bisa terlibat, dan terutama sebagaimana di arahan Bapak Gubernur tadi, mendorong konsumsi dan belanja daerah untuk segera direalisasikan sehingga dapat membantu perputaran ekonomi yang ada di Kalimantan Barat.
Dan saya berharap kita dapat mendukung semua program yang telah ditetapkan, terbaik dari kebijakan nasional maupun daerah. Ini Pak, program awal Bapak ini kira apa Pak? Apakah masih ngikut program yang lama atau ada program terobosan baru nih kira? Ya, kita berharap pertama kita akan melihat program-program yang sudah dijalankan saat ini sebagaimana arahan beliau tadi yang sudah baik dilanjutkan, yang kemudian kalau ada inovasi kita lakukan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional ini. Dan sebagaimana tadi diharapkan izin-izin yang sudah mendapatkan terutama terkait perkebunan untuk segera direalisasikan sehingga luas tanam yang harusnya dimiliki perkebunan dapat dioptimalkan. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Pak.